Lebih dari Bapak juga. 1 jam. Sekalinya belajar kayak anak. Baik, Bapak Ibu, bisa dimulai? Ya, bisa Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Oke, karena masih dalam suasana kemerdekaan, kita sapa dulu ya. Merdeka. Oke, semangatnya kurang semangat. Ayo semangat ya. Merdeka. Oke, alhamdulillah. Walaupun sudah siang ya Bapak Ibu, kita tetap harus bersemangat gitu. Oke. Hari ini kembali lagi hari ketiga kita melaksanakan komunitas belajar yang dilaksanakan oleh SDN Sukumpul 1 masih mengenai tentang budaya positif, nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Septi Indriani SPD beserta rekan beliau yaitu Bapak Ahmad Zainuddin SPD. Rangkaian kegiatan kita pada hari ini yaitu nanti ada sambutan dari Ketua Komunitas Belajar SDN Sukumpul 1 oleh Bapak Ahmad Zainuddin, kemudian ada materi yang disampaikan oleh Ibu Septi Indriani. Selanjutnya nanti ada penutup yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN Sukumpul 1 yaitu Ibu Aminah MPD. Untuk memanfaatkan waktu, mungkin akan segera kita mulai karena sudah mulai memasuki jam 13.47. Ya, yang harusnya kita laksanakan tadi jam 1.30 tapi terkendala jaringan baru kita bisa mulai. Untuk peraturan seperti biasa, dimohonkan kepada seluruh Bapak Ibu guru hebat ketika pemateri menyampaikan isi materinya, mungkin mic-nya bisa dimatikan dulu agar tidak terdabling suaranya. Kemudian nanti ketika ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan akan kita berikan waktu khusus ketika materi selesai menyampaikan isi materinya. Baik, untuk langsung saja Bapak Ahmad Zainuddin selaku Ketua Komunitas Belajar SDN Sukumpul 1 siap Bapak untuk memberikan sambutannya? Salah siap Bu. Siap ya Bapak. Kepada Bapak Ahmad Zainuddin SPD kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Pembina Komunitas Belajar Smart di SDN Sukumpul 1, Ibu Aminah MPD, dan juga yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar saya ucapkan selamat datang di lingkungan pembelajaran kita yang penuh semangat, di mana setiap individu dihargai dan didukung untuk mencapai potensi terbaik mereka. Di kegiatan ini, saya percaya bahwa pembelajaran yang efektif tidak hanya terjadi melalui pencapaian akademis, tetapi juga melalui pengembangan karakter yang kuat dan hubungan yang saling menghormati antar sesama anggota komunitas sekolah. Budaya positif di sekolah dasar memainkan peran penting dalam menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan mendukung bagi setiap siswa. Ini bukan hanya tentang mengajarkan nilai-nilai moral dan etika, tetapi juga tentang menumbuhkan rasa percaya diri, tanggung jawab, dan kerjasama di kalangan siswa. Dengan fokus pada budaya positif, kami berkomitmen untuk membangun lingkungan inklusif di mana setiap siswa merasa dihargai dan didengar.
Melalui pendekatan ini kami berharap melalui kegiatan ini kami berharap dapat membantu setiap anak tidak hanya menjadi Ada betangan. jadi individu yang berempati, penuh kasih dan siap menghadapi tantangan masa depan dengan sikap positif. Mari kita bersama-sama menciptakan dan merawat budaya positif ini demi masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus kita. Selamat mengikuti webinar dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Terima kasih Bu Lida. Ya, Anggi, terima kasih Bapak Ahmad Zainuddin untuk sambutannya. Anggi. Mungkin karena tadi kita sudah agak lambat masuknya ya, kita langsung saja kepada Ibu Septi Indriani. Sudah siap untuk menyampaikan materinya, Ibu? Oh, kan tadi ada Ibu Septi, tolong kameranya dibuka dulu. Nanti nggak tahu nanti siapa yang pematerinya. Bukan kamera. Ya. Udah ada? Mau ya? Oh ya, udah mungkin di tempat ulun. Ini Ibu Septi katanya ada ice breaking dulu nih karena biar nggak ngantuk katanya. Ibu Septi, siap Ibu Septi ajak kita untuk biar kita kembali. Oke, siap. Makasih Bu Lida. Oke. Boleh dibuka dulu kameranya semuanya ya Bu Septi Iya, ya? biar Biar saya lihat kelihatan nih ekspresinya. nanti. Ekspresi bahagia dari siang hari ini. Ini kami mohonkan kepada seluruh Bapak dimatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Selamat siang. Selamat siang Ibu Septi. Siang Septi. Baik, izinkan saya memandu ice breaking yang sederhana saja di siang ini agar kita lebih bersemangat lagi mengikuti webinar ini. Oke, kata kuncinya adalah apabila saya menyebutkan ayah, Bapak Ibu menyentuh atau memegang telinga. Ini ayah. Sebutkan ibu, Bapak Ibu menyentuh hidung. Jadi ini ayah, hidung. Ayah, ibu. Selanjutnya, apabila saya menyebutkan kakak, Bapak Ibu menyentuh dagu. Dan terakhir, apabila saya menyebutkan adik, Bapak Ibu menyentuh dahi. Yuk kita ulang sama-sama. Ini ayah, ibu, kakak, adik. Ya. Ibu. Sudah diingat? Nah, siap. Ya, saya ulang lagi ya. Ayah, ibu, kakak, adik. Sudah siap? Siap Ibu Septi. Oke, baik. Saya mulai. Pada hari Minggu, ayah, ibu, adik, dan kakak bertamasya ke Tahura Sultan Adam. Ibu dan kakak sudah dari pagi menyiapkan bekal. Sedangkan si adik sudah dari pagi sibuk sendiri dengan mainannya. Lalu si kakak berkata kepada adik, "Sudahkah dipersiapkan apa saja yang adik mau bawa?" Si adik menjawab, belum ada yang disiapkan.
Tiba-tiba ayah datang. Lalu ayah dengan nada agak tinggi berkata, seharusnya kakak yang bantu adik menyiapkannya. Lalu ibu bertanya, ini ide kakak untuk bertamasya ini. Apa sih kelebihan tempat wisata Tahura ini? Kata ibu. Lalu ayah menjawab, di sana kita bisa melihat bermacam-macam satwa dan pemandangan hutan yang sangat indah. Dan yang paling penting, jawab si kakak, adalah bisa mandi sepuasnya di kolam Belanda dan di air terjun. Selesai. Bagaimana? Sudah fokus semua? Sudah. Salah nih. Sudah. Sudah Septi. semua ya. Sudah semangat semua ya. Oke, Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kita kembalikan kepada Bu Lida. Masya Allah, terima kasih Bu Septi yang awalnya kita nggak fokus nih akhirnya. Septi yang awalnya kita nggak fokus nih akhirnya kembali fokus gara-gara ice breaking yang diberikan oleh Ibu Septi. Masya Allah luar biasa. Terima kasih Bu Septi. Oke. Oke, baik. Tadi karena sudah kembali fokus. Oke, baik. Tadi karena sudah fokus, baik, kita langsung memasuki materi tentang budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Ahmad Jainuddin, SPD, beserta Ibu Septi Indriani. Kepada Bapak dan Ibu pemateri, kami persilahkan. Terima kasih banyak Ibu Lida. Jadi Ibu Lida, kami di sini ceritanya nanti kolaborasi ya, Bu Septi ya. Ceritanya TikTokan, mencoba metode baru. Ya, siap Bapak. Jadi yang kami bawakan di sini adalah destinasi penerapan budaya positif di sekolah dasar. Adapun untuk konsep inti dari budaya positif yang kami paparkan di sini, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang nilai-nilai kebajikan, yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia, selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, saya mau tanya apakah slide-nya sudah berubah Bapak Ibu? Sudah ada tulisannya? Sudah Pak. Sudah ya. Saya belum Pak ini belum Pak. ya? Ya, Bu Septi belum ya. Oh, iya. Iya. Kita lanjut. Yang pertama dimulai dari perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, silakan Bu Septi. Baik. Di dalam profil pelajar Dari beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. itu terdiri dari beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa ini meliputi akhlak akhlak kepada alam serta akhlak bernegara. Nah, sikap contoh yang bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Sebagai bagian dari warga dunia, siswa juga harus mengenal dan menghargai kebudayaan lain, mampu berkomunikasi, interkultural, dan dalam interaksi dengan sesama. Yang ketiga adalah gotong royong. Gotong royong. Salah satu nilai luhur. Gotong royong ini merupakan salah satu nilai luhur
yang dipegang teguh oleh Selanjutnya adalah bangsa mandiri. Indonesia. Selanjutnya Mandiri adalah juga merupakan salah mandiri. satu nilai yang harus dimiliki sebagai Mandiri juga pelajar merupakan salah satu Pancasila nilai dalam arti yang harus bertanggung dimiliki jawab atas proses dari hasil sebagai belajar yang pelajar ditempuh. Sebagai Pancasila contoh, dalam bila arti dihadapkan dalam situasi sulit, maka siswa dapat dengan tenang bertanggung mencari jawab solusi sendiri dan menghadapi atas situasi proses yang dari buruk. hasil Yang belajar kelima, bernalar yang kritis. Maaf, Kemampuan suaranya bernalar menggema. kritis juga merupakan kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan pada abad 21. Dan yang terakhir adalah kreatif. Ya, terima kasih Bu Septi. Selanjutnya ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian harus berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bukan terhadap perilaku yang tidak disukai. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ya. Jadi ini cuma ilusi ya Bapak Ibu ya. Menurut Dr. William Glasser, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk terhadap diri sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan pemusuhan akan terbentuk. Ini ada mengubah paradigma stimulus, respon, atau pendekatan teori kontrol. Ya, silakan Bu Septi. Baik. Terima kasih. Mengubah paradigma stimulus, respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya adalah realita kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang.
Terima kasih Bu Septi. Ya, terima kasih Bu Septi. Terima kasih Untuk Bu Septi. selanjutnya Untuk selanjutnya adalah disiplin positif, Bapak Ibu. di mana Di disiplin mana ini berasal disiplin ini dari berasal dari bahasa bahasa Latin, yang disiplina yang artinya artinya belajar. belajar. Disiplin mengacu mengacu pada pada diri yang diri memiliki yang tanggung jawab terhadap apa yang apa yang dilakukannya dilakukannya terhadap terhadap berdasarkan berdasarkan nilai-nilai yang nilai-nilai yang diyakini. diyakini. Disiplin Disiplin positif positif merupakan salah salah satu satu cara cara penerapan penerapan disiplin yang bertujuan untuk untuk menumbuhkan menumbuhkan kesadaran kesadaran serta serta memberdayakan memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, ancaman, atau atau hukuman. hukuman. Jadi Itu disiplin positif ya Bapak Bapak Ibu Ibu ya, tanpa tanpa ada ada ancaman ataupun hukuman dan hukuman dan penghargaan. penghargaan. Sebagai Sebagai pendidik, pendidik, tujuan kita adalah menciptakan menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dan mereka berperilaku berperilaku mengacu pada nilai-nilai nilai-nilai kewajiban moral dan dan memiliki motivasi motivasi intrinsik intrinsik dalam dalam perubahan perubahan perilaku perilaku yang lebih baik. Baik, terima kasih Pak Jai. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini primary years program, termasuk di dalamnya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri. Selanjutnya, keterampilan hidup. Termasuk di dalamnya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak meremehkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Silakan Pak Jai. Oh iya. Ya, adapun untuk kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Baik Bapak Ibu, ini ada salah satu kasus nanti yang akan dibawakan oleh Bu Septi. Kami harapkan Bapak Ibu ikut berkolaborasi bersama untuk menganalisis kasus tersebut. Silakan Bu Septi. Terbaca Bu. Oh iya sudah. Terima kasih Pak Jai. Terima kasih Pak Jai. Baik, kasusnya adalah Ibu Ambar, guru wali kelas A, menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Andi melakukan hal itu? Silakan. Pulang jadi ada Silakan Bu Eka. Bu Eka yang mengajar kelas rendah Bu Eka ya. Iya. Silakan Bu Eka. Iya. Terima kasih untuk Bu Septi. Makan siang mereka dengan paksa. Sebenarnya di kelas 1 saya pernah menghadapi yang seperti ini. Jadi saya seperti itu. Kalau namanya meminta, itu tidak boleh memaksa. Kalau teman tidak memberi, itu tidak boleh memaksa. Namanya meminta itu harus dengan persetujuan teman. Seperti itu. Nah, kalau untuk biasanya karena
mereka tidak dibawa tuanya, biasanya seperti itu. Kemungkinan Doni juga seperti itu, karena dia tidak dibawakan, disiapkan bekal orang tuanya. Jadi ketika jam istirahat, dia enggak yang sedang memakan bekal kayak gitu. Itu sih kalau saya ya saya sih lebih ke menasehati. Kemudian kalau memang tersering, biasanya anaknya itu saya kasih tahu ke ayah, minta disiapkan bekal atau minta dibawakan bekal. Kalau misalnya ternyata tidak juga, biasanya saya sih yang menyampaikan langsung ke orang tua bahwa untuk anak mohon dibawakan bekal kayak gitu untuk jam istirahat. Nah itu saja sih Bu Septi kalau Terima dari kasih Bu Eka, saya. tanggapan yang luar biasa. Ya memang rada-rada sulit untuk kelas rendah Bu ya, untuk menerapkan, kita coba keras tapi mereka masih anak-anak, mereka masih butuh pengertian yang banyak ya Bu Eka ya. Jadi ya betul sekali seperti Bu Eka tadi bilang, cara yang tepat adalah dengan menasehati ya Bu Eka ya. Menasehati agar tidak berbuat seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari yang lain? Bu Sana, bagaimana Bu Sana? Ada tanggapan Bu Sana? Kebetulan namanya Doni Bu Sana. Makasih Pak Zainuddin. Kami sependapat dengan Bu Eka. Kami juga ada punya kasus di kelas 1A. Mungkin tidak saya sebutkan namanya. Ada salah satu anak selalu meminta kepada temannya, ayo kita minta aja sama si A misalnya. Ternyata makanan si A-nya habis dipinta oleh si B. Jadi saya memberi pengarahan kepada si B yang sering meminta kepada si anak. Kata saya, anak ibu kalau meminta itu tidak sering-sering, nanti bekal temannya bisa habis. Dan juga anak ibu tidak boleh memaksa memintanya, harus pemberi apa yang diberi oleh temannya. Tetapi anak itu tidak mau apa yang dinasihati oleh ibu guru. Jadi saya memberitahu kepada, mungkin pas kebetulan pada waktu itu orang tuanya ketemu sama saya. Jadi tolong Bu, besok anaknya dibawakan bekal saja. Karena anak ini selalu minta kepada si A. Setelah itu orang tuanya mungkin pada waktu itu lupa memberikan. Akhirnya orang tuanya tidak lagi kelupaan. Akhirnya membawa setiap hari. Mungkin itu saja, mungkin sependapat saja dengan Bu Eka, Pak Zainuddin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Jadi bisa kita sepakati Bu ya. Terkadang apabila ada anak yang melanggar itu biasanya ini terkait dengan kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi Bu ya. Mungkin apakah karena anak tersebut tidak dikasih jajan atau tidak dikasih makan, jadi kebutuhan dasar hidupnya itu tidak terpenuhi, akibatnya mereka meminta makanan atau meminta uang untuk makan atau yang lainnya, atau yang seperti Ibu Sana dan Ibu Eka tadi utarakan tadi. Terima kasih banyak Bu untuk kontribusinya, terima kasih banyak. Ini kita beri aplaus dulu dong lewat emoticon untuk Ibu Sana dan Ibu Eka. Oke, terima kasih banyak. Untuk selanjutnya kita lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang pertama, Bapak Ibu, ada kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, mungkin si Doni tadi termasuk di sini ya, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka akhirnya dia meminta kepada temannya yang lain, seperti itu. Bapak Ibu, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses termasuk kebutuhan untuk tetap hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Selanjutnya, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis.
Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Selanjutnya, kebutuhan pengakuan atau kemampuan atau penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kebutuhan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian ada kebutuhan akan pilihan, yaitu kebebasan. Misalkan kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Misalkan nih, jawaban Doni tadi, dia mengambil bekal anak yang lain karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Misalkan sudah membawa makanan juga. Karena ibunya selalu membawa bekal makanan yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni di sini sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Selanjutnya, kebutuhan terakhir adalah kebutuhan untuk merasa senang, yaitu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Misalkan pada kasus Doni tadi, apabila jawaban Doni tadi adalah ia melakukannya karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Maka berarti Doni ini sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Next, ada motivasi perilaku manusia. Silakan, Bu. Motivasi perilaku manusia ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya adalah motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, silakan Pak Jai. Selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketiga ini ada perbedaan, Bu ya. Yang pertama, hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Juga bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian untuk konsekuensi, ini terencana, disepakati, dan sesuai aturan. Murid dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian terakhir ada restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan pada murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat merasa bersalah, kemudian ada kontrol guru sebagai teman, kontrol guru sebagai pemantau, dan sebagai manajer yang nantinya akan dijelaskan oleh Bu Septi. Silakan Bu Septi. Lima posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, orang-orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contoh kalimatnya misalnya, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Pasti selalu terakhir selesai. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah.
Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nah, contoh kalimatnya adalah, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Yang ketiga yaitu posisi kontrol guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Contoh kalimatnya adalah, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak ada bantu. Ayo ingat, tidak Bapak bantu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Yang selanjutnya adalah sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, contohnya adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Dan selanjutnya, posisi guru adalah sebagai manajer. Adalah posisi di mana guru mempersilahkan murid bertanggung jawab dengan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nah, contoh kalimatnya adalah, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Silakan Pak Jai, lanjutkan. Ya, terima kasih Bu. Untuk sebelum melanjutkan, nih ada angkat tangan resen dari Maya Palasari. Silakan Ibu Maya. Assalamualaikum Bu Maya. Kepencet, Bu. Ya, Bu Maya silakan. Atau kepencet ya, kira-kira ya. Oke, terima kasih banyak. Nih. Sebentar, saya matikan dulu. Ya, sudah. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Kita lanjut ke masih di 5 posisi kontrol guru. Ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di mana sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Yang pertama, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ini bisa berupa hormat kepada bendera selama 1 jam, kata guru. Jadi, gurunya mempunyai posisi kontrol sebagai penghukum. Selanjutnya juga membuat merasa bersalah. Bisa seperti ini, berapa kali Bapak harus beritahu kamu, tetapi kamu selalu membuat kecewa Bapak. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada lagi kasus yang kedua, kasusnya masih sama. Ini kontrol yang ketiga sebagai teman. Ayo dong, ikuti peraturan sekolah. Tolong bantu Bapak sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa. Lain kali jangan berbuat ini lagi ya. Kemudian ada posisi kontrol guru saya yang memantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah berapa kali? Kamu tahu konsekuensinya setelah ini. Beli atribut secepatnya. Terakhir, Bu Septi, silakan Bu Septi. Ini Oke, selanjutnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini adalah posisi kontrol manager.
Lanjut, silakan Bapak Jainuddin. Oke, baik. Di bagian kanan sudah terlihat kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, posisi kontrol apakah aku? Silakan, Bu Eka. Kalimatnya saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apakah? Posisi kontrol pemberi rasa bersalah. Ya, kita lihat sama-sama jawabannya Pak Jai. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Ibu Eka. Jadi posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Oke, lanjut. Silakan. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Hormat bendera selama 5 menit. Nah, posisi kontrol apakah aku? Silakan Ibu Lida. Penghukum. Silakan Ibu Lida. Penghukum Ibu Septi. Oh ya, kita lihat jawabannya Pak Jai. Yap. Iya, betul Ibu Lida. Jadi penghukum itulah posisi kontrolnya. Selanjutnya, kalimatnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, posisi kontrol apakah aku? Silahkan Pak Jayadi. Baik, posisi control manager. Oh ya, silakan Pak Jay jawaban yang benarnya. Ya, tepuk tangan buat Pak Jayadi. Oke, selanjutnya. Ini ada kalimat di bagian kanan. Ayolah, lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Posisi kontrol apakah aku? Silakan Ibu Erna. Teman. Silakan Ibu Erna. Ayo Bu Erna. Kalimatnya ayolah, lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Teman, Bu. Silakan Ibu Erna. Teman. Oke, Kak Jai, silakan jawaban yang benar. Teman. Iya, betul sekali Bu Erna. Selanjutnya, terakhir ya. Ada kalimatnya begini. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, posisi kontrol apakah aku? Silakan Ibu Mulia yang cantik. Pengukur. Pemantau. Ya, Ibu Juwita, silakan Ibu Juwita. Pemantau. Pengukur. Ya, betul sekali Ibu, memantau. Alhamdulillah. Ya, boleh aplaus untuk Ibu Juwita. Kita kasih wow Bu Lida. Kasih gimana Bu Lida? Baik, terima kasih Ibu Juwita. Ayo kita kasih apa Ibu Juwita? Terima kasih Bu Juwita. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut lagi ya. Ini yang paling sering sekarang nih, keyakinan kelas atau sekolah. Nah, mengapa keyakinan kelas atau sekolah, mengapa bukan peraturan kelas atau sekolah? Ya, jadi Bapak Ibu, secara umum istilah keyakinan dalam konteks pendidikan ini seringkali merujuk pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang diyakini bersama oleh semua anggota kelas atau sekolah. Ini lebih menekankan pada pemahaman dan komitmen internal daripada hanya kepatuhan internal. Dengan kata lain, keyakinan lebih mengacu pada norma-norma yang diterima dan dihargai oleh semua pihak.
Sedangkan peraturan ini cenderung dianggap sebagai aturan yang harus diikuti, terkadang tanpa pemahaman yang mendalam tentang aturan tersebut ada. Misalkan nih ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Apabila ini berdasarkan nilai, walaupun tidak ada polisi, pasti kita saat berkendara selalu menggunakan helm karena acuan kita adalah keyakinan kita pada nilai keselamatan. Tetapi apabila kita cuma berdasarkan peraturan, maka mungkin kita cuma melihat ini di jalan tersebut ada polisi atau tidak. Kalau tidak ada polisi tidak pakai helm, dan apabila ada polisi baru memakai helm. Jadi tidak berdasarkan nilai keyakinan yang telah diyakini. Oleh karena itu, keyakinan kelas ini lebih dipilih daripada peraturan kelas karena merupakan dorongan dari instruksi berdasarkan nilai keyakinan kita. Selanjutnya ini ada pembentukan keyakinan kelas yang akan dibawakan oleh Bu Septi. Silakan Bu Septi. Terima kasih Pak Jai. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas itu terdiri dari bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Silakan Bapak Jai. Ya, ada lagi juga tambahan Bu Septi. Untuk prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ini, yang pertama ini kita bisa mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk pendapat tentang peraturan yang perlu dipakai di sekolah. Kemudian yang kedua adalah mencatat masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil surat pendapat. Kemudian kita dapat menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalkan kalimat negatifnya jangan berlari di kelas koridor. Ini kita ganti menjadi kalimat positif. Itu berjalanlah di kelas koridor. Kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Kemudian setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut. Masuk guru dan semua warga murid. Terakhir, keyakinan sekolah selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat semua warga sekolah. Berikutnya Bapak Ibu ada beberapa contoh keyakinan kelas. Ini ada contoh keyakinan kelas 1. Silakan Bu Septi. Baik, terima kasih Pak Jainuddin. Ini ada contoh keyakinan kelas dari kelas 1. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Yang ketiga, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Yang keempat, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan yang kelima adalah setiap anggota kelas perlu merasa aman. Selanjutnya adalah contoh keyakinan kelas 5. Yang pertama adalah selalu bersikap positif. Yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik. Yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Dan yang kelima, senantiasa membantu. Selanjutnya, Pak Jainuddin. Ya, untuk selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua yang agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salah, dan kemudian menanyakan keyakinan.
Adapun untuk menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini terkadang narasinya adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Boleh juga kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya pada validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Narasinya bisa berupa, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Bisa juga, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Selanjutnya, kamu patut bangga karena telah memenuhi sesuatu yang penting buatmu. Selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Terakhir, bisa silakan untuk menanyakan keyakinan. Di dalam menanyakan keyakinan kelas itu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Narasinya adalah apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ya, lanjut Pak Jainuddin. Ya, Bu Septi, selanjutnya ada kasus nih, Bu Septi. Gimana kita bermain peran Bu Septi? Ya, siap Pak. Jadi saya sebagai apa nih Pak? Bu Septi mau yang mana? Saya guru Guru aja. aja ya. Oke. Saya siswa Bu ya. Iya. Bapak Ibu yang lain dimintakan partisipasinya Bapak Ibu ya. Nanti kita cek yang mana yang segitiga restitusinya. Sudah mulai Pak? Ya, silakan. Baik. Kamu tahu mengapa kamu Bapak panggil ke kantor hari ini? Tahu Pak, saya salah karena tidak melaksanakan piket kelas. Tidak apa-apa, semua orang pernah berbuat salah. Yang terbaik adalah orang yang mau berniat untuk memperbaikinya. Iya Pak. Kamu tentu punya alasan untuk tidak melaksanakan piket hari ini kan? Kalau boleh Bapak tahu, mengapa kamu tidak melaksanakan piket kelas? Saya setiap hari Rabu sekarang harus membantu Ibu Pak untuk berjualan. Adakah cara yang bisa Bapak lakukan untuk membantu kamu? Kalau bisa, saya ingin bertukar jadwal kebersihan di hari lain Pak. Baiklah, kalau begitu. Apa yang kamu inginkan? Nanti kita atur kembali jadwal kita. Ingatkah kamu kepada keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati? Ingat Pak, untuk selalu menjaga kebersihan kelas dan melaksanakan piket kelas. Bagus sekali kalau kamu masih ingat. Bersediakah kamu melaksanakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Bersedia Pak, saya juga ingin meminta maaf Pak atas kesalahan yang telah saya lakukan. Selain meminta maaf kepada Bapak, nanti saya juga akan meminta maaf kepada teman-teman yang lain. Dan insya Allah saya akan melaksanakan keyakinan kelas kita dengan baik. Iya. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, ini ada kita diminta dari narasi tadi yang mana 3 tahap segitiga restitusi, yang mana yang menstabilkan identitas, yang mana validasi tindakan yang salah, dan yang mana yang menanyakan keyakinan. Mungkin dari menstabilkan identitas dulu Bapak Ibu ya, kira-kira yang mana yang Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ingin berpendapat bisa raise hand. Silakan Bu Mulia. Tadi angkat tangan ya? Iya, silakan Bu Mulia. Jaringan. Jaringan, maaf Bapak Ibu. Menstabilkan identitas itu menurut saya yang tidak apa-apa, semua orang pernah berbuat salah, yang terbaik adalah orang yang mau berniat untuk memperbaikinya.
Tepuk tangan dulu buat Bu Mulia. Betul sekali. Oke, selanjutnya ada yang mau menanggapi lagi, Bapak Ibu? Oke. Siapa yang ingin angkat tangan, Bapak Ibu silahkan. Tadi sudah ya. Stabilkan identitas selanjutnya validasi tindakan yang salah. Untuk validasi tindakan yang salah ini biasanya kata-katanya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah memenuhi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena merupakan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin salah ketik Bapak Ibu ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Ini siapa ya? Yang bisa nih? Pak Jayadi, bagaimana Pak Jayadi? Ya Pak Jayadi. Ini Pak Jayadi ini kalimatnya ini. Kamu pasti punya alasan. Di bagian manakah itu? Kita bedah kasusnya sama-sama. Kalimat apa ya? Baik, kamu tentu punya alasan untuk tidak melaksanakan piket kelas. Kalau boleh tahu mengapa kamu tidak melaksanakan piket kelas? Ya, betul sekali Pak Jayadi. Pak Jayadi. Terima kasih Pak Jayadi. Nah, jadi itu validasi tindakan. Selanjutnya untuk segitiga retribusi terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ini terkait dengan biasanya narasinya apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, lalu seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, atau bisa juga kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, di narasi ini Bapak Ibu kira-kira yang mana yang masuk kategori tersebut? Silakan Bu Eka angkat tangan. Silakan Bu Eka. Silakan Bu Eka. Oh Bu Eka ya? Silakan Bu Eka. Bu Eka angkat tangan, Pak. Oh ini. Ya. Oke, yang baiklah kalau itu yang kamu inginkan. Nanti kita atur kembali jadwal kita. Ingatkah kamu kepada keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati? Ya, bagus sekali Bu. Terima kasih banyak Bu. Alhamdulillah. Sudah luar biasa Bu serta kombo kita hari ini. Oke. Sudah sangat menguasai materi Pak ya. Luar biasa. Mungkin untuk penutup bisa Bu. Oke, baik Bapak Ibu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekian presentasi kami berdua hari ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Bapak Ibu presentasi dari kami berdua, kolaborasi pertama kita Bu ya. Pak, iya Pak. Lumayan ya. Kan ini Bapak Ibu. Bu Lida. Ya, Oke, Pak. Bu Lida, kamu sudah siap bagaimana kalau kita lanjut ke tahapan pertanyaan ya Pak? pertanyaan? Iya. Baik, tadi terima kasih untuk Bapak Ahmad Jainuddin dan Ibu Septi Indriani atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa mengenai disiplin positif. Kita karena berhubung waktu juga ya Pak ya, kita langsung aja buka sesi pertanyaan. Kita buka dua sesi pertanyaan ya, 2 orang untuk bertanya.
Oke. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, angkat tangannya. Dan saya juga mengingatkan bahwa untuk absen ada di room chat. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi absennya dengan link yang sudah kami bagikan di room chatnya. Terima kasih. Oke, ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya, gunakan emoji-nya. Oh iya, ini ada Ibu Eka, ada Ahmad Jainuddin, ada Ibu Rizky. Maaf Pak Jayadi. Sorry. Oke, baik. Untuk penanya pertama, kalau kita berikan kesempatan kepada Ibu Rizky. Halo Ibu Rizky. Halo, selamat siang Ibu, Bapak. Iya, silakan Ibu Rizky kalau ingin bertanya. Oke, saya langsung saja langsung masuk ke pertanyaan aja ya Pak, Bu. Boleh Ibu atau Bapak yang menjawabnya nanti. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, apa peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah? Sudah, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Reski untuk pertanyaannya. Gimana ini Bapak Ibu, mau dijawab sekarang atau menunggu penanya berikutnya? Langsung aja mungkin Bu, karena kita keterbatasan waktu Bu ya. Iya, siap Bapak. Terima kasih Bu Rizky, ini pertanyaannya sangat mengena sekali. Kita beri aplaus dulu dong untuk Ibu Kiki ya. Masih banyak. Ibu Kiki bertanya, apa peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah? Menurut saya, guru memainkan peran sentral dalam mendukung dan mempromosikan budaya positif di sekolah. Guru bertindak sebagai model perilaku yang baik, menunjukkan nilai-nilai seperti empati, integritas, dan kerjasama dalam interaksi sehari-hari dengan siswa. Guru juga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman dan mendukung, di mana siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar. Dengan memberikan umpan balik yang konstruktif, mendukung perkembangan keterampilan sosial emosional, dan mengimplementasikan strategi pengajaran inklusif, guru dapat membantu menumbuhkan budaya positif. Mungkin itu saja, Bu. Ya, silakan ya, Bu. Gimana Ibu Rizky untuk tanggapan dari Bapak Ahmad Jainuddin tadi? Bisa diterima atau ada tanggapan balik? Sudah, Bu. Terima kasih banyak, Pak. Luar biasa jawabannya. Ya, Terima Ibu kasih. Rizky. Oke, baik. Selanjutnya Ibu Eka. Halo Ibu Eka. Iya, halo Ibu Lida. Oke, silakan Ibu Eka untuk Terima kasih. Ingin saya tanyakan, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya aja ya Bapak Ibu ya, biar nanti sekalian dijawab kepada Bapak Jayadi. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih Ibu Herlidawati. Materi yang sangat menarik hari ini. Pertanyaan saya, mengapa penting untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi budaya sekolah yang positif? Terima kasih. Bu Lida, ada ini aku yang jawab, yang Bu Eka. Kita jawab dulu ya Bapak Ibu untuk pertanyaan dari Ibu Eka dan Pak Jayadi. Siapa dulu nih yang mau menjawabkan pertanyaan dari dua penanya tadi? Ibu Septi? Oke. Oke, baik. Terima kasih Ibu Lida. Baik, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Jayadi. Mengapa penting untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi budaya sekolah yang positif? Ketika suasana positif di lingkungan sekolah tercipta, maka proses pembelajaran yang berpihak pada murid lebih mudah dicapai. Nah, lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan
itu bisa menciptakan suasana belajar yang kondusif, yang pada akhirnya mendukung keberhasilan pembelajaran murid. Itu aja jawaban dari saya. Silakan Bu Lida. Oke, baik. Terima kasih Ibu Septi. Bagaimana Ibu Eka? Atau Jadi tadi ya? Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Eka. Mungkin Bapak Jainuddin bisa menjawabkan. Terima kasih Bu Lida. Mungkin Bu Eka bisa diulang kembali Bu pertanyaannya Bu. Ya, baik Bapak. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah mengapa budaya positif di sekolah itu menjadi sangat penting. Iya, terima kasih banyak Bu Eka. Bu Eka ini sudah melaksanakan dimensi profil pelajar Pancasila bernalar kritis. Karena beliau sudah menggunakan kata tanya mengapa pada suatu pertanyaan. Dan pertanyaan tersebut sangat mendalam sekali menurut saya. Mengapa budaya positif ini di sekolah itu sangat penting? Menurut saya budaya positif di sekolah penting. Ini karena berkontribusi pada kesejahteraan seluruh komunitas sekolah. Ketika siswa merasa aman dan diterima, siswa lebih cenderung terlibat dalam proses belajar, menunjukkan prestasi akademik yang lebih tinggi, dan memiliki hubungan yang sehat dengan teman sebaya serta guru. Selain itu, guru yang bekerja dalam lingkungan yang mendukung akan lebih termotivasi, produktif, dan mampu memberikan pengajaran yang berkualitas, sehingga secara keseluruhan budaya positif meningkatkan kepuasan dan keberhasilan di seluruh sekolah. Mungkin itu saja Bu Eka. Oke, baik. Bagaimana Ibu Eka tadi dari respon Pak Ahmad Jainuddin? Iya, bisa saya pahami. Terima kasih Bapak jawabannya. Terima kasih banyak juga Bu. Terima kasih juga untuk Ibu Eka atas pertanyaannya. Baik, sebelum kita membuka sesi pertanyaan berikutnya, ulun kembali mengingatkan bahwa untuk link absen sudah kami bagikan di room chat, jadi Bapak Ibu bisa mengisinya. Dan jangan lupa untuk mengisi link absen menggunakan ID belajarnya, email ID belajarnya. Jadi bukan menggunakan email pribadi. Terima kasih. Oke, untuk penanya berikut ada Ibu Mulia dan Ibu Erna. Mungkin pada Ibu Mulia dulu, kita beri kesempatan untuk bertanya. Halo Ibu Mulia. Ya, terima kasih Bu Moderator. Saya di sini ingin meminta saran atau bagaimana berbagilah untuk dari narasumber. Adakah cara yang efektif untuk membangun budaya positif di sekolah? Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu ya Ibu Septi dan Pak Ahmad Jainuddin ya. Oke, kepada Ibu Erna Sofia, dipersilahkan untuk bertanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Erna dan Ibu Mulia tadi atas pertanyaannya. Kepada Ibu Septi dan Bapak Ahmad Jainuddin, kami silakan untuk menjawab dari pertanyaan peserta. Terima kasih Bu Lida. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Mulia tadi. Cara efektif membangun budaya positif di sekolah, Bu ya? Ya. Kita sharing aja nih Bu ya. Menurut saya, yang pertama itu adalah sekolah harus menyediakan lingkungan yang positif, Bu, aman dan nyaman. Karena sekolah adalah tempat di mana siswa belajar dan berkembang secara akademik dan emosional, juga sosialnya. Terus yang kedua,
guru harus diberi peran sentral untuk membentuk budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga yang jelas yang sangat penting adalah menyusun atau membuat kesepakatan kelas. Nah, itu aja jawaban dari saya. Silakan Bu Lida. Baik Ibu Septi, bagaimana Ibu Mulia untuk jawaban dari Ibu Septi tadi? Ya, terima kasih. Ya, siap. Alhamdulillah. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Ibu Erna Sokia. Mungkin Bapak Ahmad Jainuddin bisa menjawab. Ini insya Allah bisa Bu. Ya, Ibu Erna bertanya dengan sangat baik sekali. Beliau bertanya tentang contoh kegiatan apa saja yang dapat dijadikan contoh budaya positif Bu ya tadi ya. Yang pertama, contoh budaya positif di sekolah ini bisa berupa bersikap sopan dan meminta izin pada guru bila akan masuk atau keluar kelas pada saat pembelajaran sebagai wujud menghargai diri sendiri dan orang lain. Kemudian misalkan ada kegiatan pembiasaan Bapak Ibu juga bisa itu sebagai budaya positif. Tentunya ada juga Jumat Takwa. Nah, Jumat Takwa. Jumat Takwa yang kita laksanakan juga bisa disebut juga budaya positif. Selain itu Bapak Ibu juga ada di sekolah kita namanya GSA, Gerakan Saudara Asuh. Itu juga merupakan contoh budaya positif di mana kita saling membantu dan saling menolong antar sesama. Kemudian bisa juga dalam bentuk program melaksanakan kerja bakti rutin, membersihkan sekolah bersama dengan semua siswa di sekolah maupun tenaga pendidik. Mungkin itu saja Bu Erna. Oke, baik. Gimana Ibu Erna Sokia atas jawaban Bapak Ahmad Jainuddin tadi? Oh iya. Oh ini di room chat kepada ada pertanyaan nih, bagaimana Ibu dan Bapak pemateri? Bisa ya? Ada dari Ibu Emirensiana Santi. Ulun bacakan boleh Bapak dan Ibu pertanyaannya? Okay. Pertanyaan dari Ibu Emiria Santi. Mohon penjelasannya, fungsi kontrol sebagai apa yang digunakan guru jika ada siswa yang melakukan kesalahan yang sama di kelas, misalnya selalu bermain pada saat pembelajaran berlangsung. Oke. Terima kasih. Mungkin itu dari pertanyaan dari Ibu Emirensiana Santi. Kepada Bapak dan Ibu materi, silahkan untuk memberikan tanggapannya. Ya, terima kasih banyak Bu. Untuk Ibu Emirensiana Santi, terima kasih banyak, bagus sekali pertanyaannya. Ini beliau bertanya, mohon penjelasannya, fungsi kontrol sebagai apa yang dilakukan guru jika ada siswa yang melakukan kesalahan yang sama di kelas, misalnya selalu bermain pada saat pembelajaran berlangsung. Di sini Bapak Ibu, di sini kita harus selidiki dulu anak tersebut kenapa. Ya, soalnya kan tadi sudah dijelaskan ya, tentang kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Apabila ada anak yang melanggar, biasanya ini gara-gara ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, ini harus kita selidiki dulu. Apakah dia sekedar ingin kebebasan karena merasa bosan? Bisa juga ingin kasih sayang, rasa diterima. Lalu dia melakukan pelanggaran tersebut untuk lebih diperhatikan, untuk mendapatkan perhatian lebih. Bisa juga anak tersebut ingin kesenangan, ya karena merasa senang diperhatikan, ya karena merasa senang diperhatikan. Kesenangan, karena dia suka melihat ekspresi teman-temannya, mungkin bisa juga seperti itu. Jadi perlu kita kaji dulu menurut saya ini latar belakangnya apa kebutuhan dasarnya yang kurang dari dia. Selanjutnya dari sana lalu kita bisa beranjak setelah menganalisis kebutuhannya tersebut, kita lalu baru ke fungsi kontrol guru. Bisa bertahap, jangan langsung sebagai penghukum. Ya. Bisa sebagai teman dulu,
Biasa sebagai teman, kemudian biasa sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian biasa sebagai pemantau, sebagai manajer, maupun sebagai penghukum. Apabila memang kesalahan tersebut setelah dilakukan restitusi tidak ada perubahan, mau tidak mau ya ada hukuman, ada konsekuensi ya, seperti itu. Mungkin itu saja Bu, mungkin tergantung Bu ya dari kebutuhan dasar apa yang dilanggar seperti itu Bu. Terima kasih banyak Bu. Oke, terima kasih Bapak Ahmad Jainuddin atas tanggapan pertanyaan dari Ibu Emersiana Tanti tadi. Semoga bisa bermanfaat. Karena sudah berhubung waktu ya Bapak Ibu, sebelum terima juga nih sebelumnya kepada Ahmad dan Ibu Septriani atas pemaparan materi yang Masya Allah luar biasa sekali, budaya positif. Semoga kita bisa menerapkan yang sudah disampaikan Bapak Ibu hebat tadi di sekolah kita masing-masing. Baik, sebelum kita menutup kegiatan webinar kita pada hari ini, mungkin ada penguatan ini dari Kepala Sekolah SDN Kumpul 1. Halo Ibu Aminah. Tadi beliau ada ya? Oke. Halo Ibu. Ya, halo Bu Nida. Oke. Oke, mohon Ibu, kami minta waktunya untuk memberikan penguatan mengenai materi yang sudah disampaikan dari Bapak Ahmad Jainuddin dan Ibu Septi Indriani mengenai budaya positif yang dilakukan di sekolah. Oke, pada Ibu kami silakan. Terima kasih moderator Bu Herlida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu guru, peserta komunitas belajar yang saya banggakan, guru-guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah 3 hari melaksanakan kegiatan komunitas belajar ini di bulan Agustus ini. Semoga semangat Hari Proklamasi Kemerdekaan menular kepada kita semua untuk dapat berperilaku baik melalui kesadaran diri, dorongan, penghargaan, dan teladan yang baik yang sudah dicontohkan oleh para pahlawan kita menjadi contoh yang terbaik bagi diri kita dan seluruh warga sekolah. Bapak Ibu, para narasumber yang sudah berbagi pengalaman, berbagi ilmu, yaitu Bu Rahma, Bu Mulia, Pak Jai, dan Bu Septi, serta Bapak Ibu moderator. Alhamdulillah penyampaian materinya sangat jelas, sehingga menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua untuk dapat berbuat yang terbaik bagi kita semua, bagi peserta didik kita, yang menjadikan acuan untuk dapat mendiseminasikan penerapan budaya positif ke depannya lebih baik lagi, transparan, dan dapat dijadikan motivasi untuk menjadi pribadi yang berkembang dan berkarakter mulia. Bapak Ibu yang ulun banggakan, yang saya banggakan, pada kegiatan ini banyak hal yang sudah kita petik, banyak hal yang kita jadikan contoh untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersama-sama terus menanamkan nilai-nilai positif ini kepada anak kita. Kita adalah teladan bagi mereka. Dengan kerjasama yang baik, saya yakin kita bisa membentuk generasi emas, generasi yang cerdas dan berkarakter mulia. Tentu juga generasi yang mempunyai keimanan yang kokoh. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan komunitas belajar topik diseminasi penerapan budaya positif dengan resmi hari ini kita tutup. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di sekolah, di lingkungan kita bersama, dimanapun kita berada, sehingga lingkungan yang kita ciptakan lebih baik, lebih harmonis, dan lebih membangun. Kita hanya bisa mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu narasumber yang telah berbagi
kepada kami semua. Semoga kita semua selalu dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang luas dan selamat di dunia dan akhirat. Juga tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang seluas-luasnya kepada Bapak Ibu peserta komunitas belajar kita pada hari ini. Sudah 3 hari kita melaksanakan. Semoga bisa bertemu lagi di bulan selanjutnya. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera. Merdeka. 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 Terima kasih Bu Moderator, saya kembalikan. Merdeka. Bapak Purnaim telat, tapi nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih Ibu Aminah MPD atas penguatannya yang Masya Allah luar biasa. Semoga kita bersama-sama bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Karena ini terakhir webinar kita ya di Kombel Smart SDN Sukumpul 1. Kita bersama dulu, Bapak Ibu bisa dibuka kameranya. Ya, silakan berpose secantik mungkin, ganteng mungkin, karena pesertanya nggak cuma ibu-ibu ya, bapak-bapak juga Masya Allah ada. Oke. Ya, Bapak Budi ada? Oh iya. Pak Budi. Pak Budi kasih pantun Kak, ini Bapak Jainuddin di akhir nanti. Sebelum kita menutup ya Bapak Budi ya, nanti siap-siap ya untuk berpantun untuk menutup webinar 3 hari kita. Oke, Bapak Budi ya, siap ya. Kita foto dulu tapi. Ada. Kita siap menghitung, Bu Dewi? Ya. Oke, siap Ibu. Ada dihitung nggak langsung? Makapian tadi menghitung. Oke, Bapak Ibu sudah siap? Ya. Boleh tangannya kita kenal dulu literasi. Sudah siap Bapak Ibu? 1, 2, 3. Oke. Boleh Bebas, lagi? Bebas. Bebas aja. 1, 2, 3. Ada lagi? Oh, bergerak. Ibu Emeren dari mana, Bu Emeren? Apa kata Ibu? Emeren Siana, bisa dikenalan kameranya. Ibu Emeren Siana dari mana? Dari Oke, bergerak ya ibu-ibu, tangannya boleh. Ya. 1, 2, Ibu Dewi. Ibu Emerensiana Santi dari mana, Bu? Dari Flores Manggarai Timur. Wih. Salam kenal, Bu. Salam kenal Bu. Kami dari Kalimantan Selatan, Bu. Gimana kabarnya Flores, Bu? Aman, Bu? Iya, aman. Musim hujan apa masih panas di sana, Bu? Panas. Oh, sama berarti. Ya. Ibu Floresnya di mana, Bu? Di Manggarai Timur. Oh, berarti di kota ya, Bu ya? Tidak, di pedesaan. Oh, di pedesaannya. Oh. Gimana kabarnya anak-anak di sana, Bu? Puji Tuhan, baik-baik. Salam sama teman-teman, sama keluarga, Bu ya. Ya. Balik. Jangan lupa daftar hadir, Bu. Nanti dikirimkan sertifikatnya. Ya, untuk link absen sudah kita kirimkan di room chat ya, Bapak Ibu. Sudah, Bu. Silakan isi menggunakan email belajarnya. Gimana Bapak Ibu, sudah? Apa kita ini Bapak Ahmad Budi Setiawan mau ngasih pantun dulu?
Bapak Ahmad Budi Setiawan. Muhammad ya, Muhammad saja nggak menyahut nih, salah nama ternyata. Bapak Muhammad Budi Setiawan SPD. Halo. Halo. Siap memberikan pantunnya Bapak Budi untuk menutup webinar hari kita kali ini. Belum ada ide. Hilang otaknya. Nggak ada ya Pak Budi. Kita bagaimana Bapak Jainuddin dan Ibu Septi kita tutup. Kasih apa dulu? Kasih apa dulu? Baik, karena hari ini Masya Allah Ibu Septi dan Pak Jainuddin kita kasih apa teman-teman? Kasih Baik, terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia atas partisipasinya dalam webinar Budaya Positif dari Kombel Smart SDN Sukumpul 1. Kami ucapkan terima kasih banyak dan juga mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan dan sikap kami yang kurang berkenan. Ulun akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke materi. Sampai jumpa bulan depan. Sampai jumpa Ibu Meren sana bulan depan. Kami tunggu Ramadan. Terima kasih banyak. Terima kasih.